Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Ini adalah satu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Kemudian untuk menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya, sebaiknya kita mempelajari hal-hal apa saja yang semestinya membuat ibadah kita lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di samping kita memperhatikan hal-hal yang supaya puasa kita lebih baik, yaitu dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Juga kita perlu memperhatikan hal-hal yang membuat ibadah kita menjadi tidak sempurna atau bahkan malah sia-sia. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, apalagi merugi di akhirat. Kalau rugi di dunia, insya Allah masih bisa bangkit lagi, bisa minta tolong, ya, bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi kalau sudah rugi di akhirat, maka itu adalah rugi serugi-ruginya. Maka dikatakan oleh Nabi ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manul muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi kata Nabi, "Innal muflis min ummati man ya'ti yaumil qiyamah bis salatin was siyamin wa zakatin." Sungguhnya orang yang merugi dari kalangan umatku nanti di akhirat adalah orang yang datang membawa pahala salat, puasa, zakat dan lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia juga membawa dosa menghina orang lain, dosa mengambil hak orang lain, dosa memfitnah orang lain, dosa membunuh, dosa memukul dan sebagainya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu bagaimana ini? Ada pahala, ada dosa. Maka orang yang dizalimi itu diberikanlah pahala yang dia kerjakan ketika di dunia tadi. Pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dia zalimi itu. Ayyuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi, ya. Kalau pahalanya sudah habis, apalagi kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nah, lalu bagaimana? Apa yang mau diberikan? Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi kalau nggak punya pahala, ya maka dosa-dosanya orang yang dizalimi itu dilemparkan ke orang itu, ya, ditransfer, ya, sampai dia pun dilemparkan ke neraka. Thumma turiha finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Ini hadis riwayat Muslim. Mungkin hadis sudah masyhur, ya. Nah, jadi dalam hadis ini benar-benar digambarkan oleh Nabi orang yang merugi, orang yang sangat merugi, orang yang bangkrut di akhirat, ya. Orang yang tadinya sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, sudah ibadah yang lainnya, tapi karena dia punya kezoliman,
ya, punya berbuat zalim dengan orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menghina orang lain, ya, maka pahala-pahala dari ibadah yang dia lakukan itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, tidak ada yang diberikan, maka dosa orang yang dizalimi itu dilemparkan kepadanya, sehingga dia pun dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah kita benar-benar memperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa menghilangkan pahala ibadah yang sudah kita lakukan, yaitu dengan menjaga akhlak kita, ya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kalaupun kita sudah pernah berbuat zalim kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, masih ada kesempatan untuk meminta maaf, ya, untuk meminta halalnya, ya. Maka kalau berbuat dosa hubungannya dengan Allah, cukup dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk tidak mengulangi, ya. Kemudian menyesali perbuatannya, ya. Tapi kalau berbuat salah kepada manusia, tidak cukup meminta ampun kepada Allah saja, tapi dia harus mengembalikan hak-hak yang dia ambil, ya. Harus segera minta maaf, ya. Maka dari itu Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, ya. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka segeralah minta halalnya, yaitu minta maaf, ya, kepada yang bersangkutan, ya, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya hari akhir. Nanti kalau sudah di akhirat nanti tidak ada gunanya minta maaf, ya. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamati. Kalau dia punya amalan saleh, maka amalan solehnya diberikan sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaihi. Kalau dia tidak punya pahala, tidak punya kebaikan, maka diambillah dosa, keburukan orang yang dizalimi itu diberikan kepadanya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, sama dengan hadis riwayat Muslim tadi, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita berusaha khususnya di bulan Ramadan ini, ya, agar jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, ya, orang yang bangkrut, apalagi rugi di akhirat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu selain kita bersemangat dalam beribadah, semangat membaca Quran, sholat, ya, kemudian sedekah dan amal ibadah yang lainnya, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa merusak pahala itu, yang bisa melenyapkan pahala itu semua, yaitu jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ketika kita sudah menyakiti orang lain pun, kita harus berusaha minta halalnya, minta maafnya, yang mengembalikan hak yang sudah kita ambil dengan tidak benar. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Itu adalah orang yang telah berbuat sesuatu, dia mengira bahwasanya dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ya, inilah menjadi pelajaran bagi kita, agar jangan sampai kita merasa bangga, oh saya sudah ibadahnya banyak, ya. Ternyata masih ada kezaliman yang dilakukan, ya. Ya, ini menjadi renungan untuk kita semua juga. Selain kita semangat dalam beribadah, kita juga harus memperhatikan
jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, karena itu kalau tidak segera minta maaf kepada yang bersangkutan akan dibawa kepada akhirat dan akan diambilnya pahala-pahala yang sudah kita perbuat. Demikian, semoga kita semua dimudahkan dalam beramal soleh dan juga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merusak amal soleh itu sendiri. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.